Inilah jersey paling cantik Timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Sekitar 10 hari yang lalu Timnas Indonesia rilis jersey home baru. Kemeja merah garang itu mendapat pujian tinggi dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia termasuk gue. Perusahaan aparel lokal yaitu Erspo resmi meluncurkan jersey tandang Timnas Indonesia pada Senin sore kemarin. Dalam perilisan tersebut, sejumlah pemain tim Garuda tampil sebagai model menggunakan seragam anyar yang didominasi warna putih dengan sentuhan hitam. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi Erspo, beberapa pemain yang dipilih menjadi model jersey ini adalah Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Shane Patinama, Messi Girls, Kelvin Verdong hingga Eliano Reinders. Mereka berpose layaknya model menggunakan kostum tersebut dengan latar belakang Stadion Olimpiade Amsterdam. Selain ketujuh pemain yang berkarir di Belanda hingga Belgia, sesi pemotretan ini juga melibatkan Kapten Timnas Indonesia JIJ serta dua pemain lainnya yakni Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho yang dipoto di lokasi berbeda. Jersey tandang Timnas Indonesia tetap mempertahankan warna putih sebagai warna utama, baik pada bagian atasan maupun celana. Namun, terdapat perubahan pada kaos kaki yang kini berwarna abu-abu, berbeda dari edisi sebelumnya yang menggunakan warna putih. Meski demikian, nampaknya hal itu akan direvisi karena para pemain mengusulkan kaos kaki tetap berwarna putih. Sementara itu, bagian kerah menggunakan model V-neck berwarna hitam dengan aksen garis putih. Sentuhan warna hitam juga terlihat pada bagian bawah lengan, celana, serta nomor dan nama pemain. Dalam jersey ini juga logo Garuda tampil lebih elegan dengan didominasi warna hitam, sehingga menimbulkan aura Piala Dunia yang makin terasa. Keunikan lain dari jersey ini terletak pada detail budaya Indonesia yang diusung. Pada bagian bahu, terdapat corak batik yang dipadukan dengan lambang Garuda. Tak hanya itu saja, motif kain tenun khas Nusantara juga menghiasi bagian depan hingga belakang seragam ini. Selain corak batik dan kain tenun, desain jersey ini juga menampilkan ilustrasi bunga edelweiss dan gunung. Motif tersebut melambangkan keindahan alam Indonesia dan menjadi bagian dari identitas yang ingin diangkat dalam kostum tandang Timnas Garuda tersebut. Dengan peluncuran ini, Timnas Indonesia kini telah memiliki 2 set kostum lengkap untuk laga internasional. Sebelumnya, pada 23 Januari lalu, Erspo lebih dulu memperkenalkan jersey kandang yang didominasi warna merah dan putih yang tak kalah bagusnya. Seperti biasa, peluncuran jersey away Timnas Indonesia ini juga menimbulkan reaksi yang beragam di media sosial. Bukan hanya publik tanah air saja yang terkesima dengan jersey baru ini. Ya, negara tetangga, tepatnya Malaysia juga ikut kagum dengan aparel lokal milik Indonesia ini. Fans Malaysia itu dengan gamblang menggambarkan keindahan jersey away Timnas Indonesia dengan pujian selangit. Meski mengakui keindahan jersey home, ia berpendapat bahwa jersey away justru terlihat lebih keren. Menurutnya, skema warna yang lebih cerah membuat detail dan tekstur jersey putih tampak lebih menonjol. Kekaguman ini dilontarkan oleh dua konten kreator asal Malaysia yang sangat terkesan dengan kualitas jersey away baru Timnas Indonesia ini. Tapi jujur saja, kalau kita bandingkan, jersey away ini lebih keren karena skema warnanya yang lebih cerah, detail dan tekstur jersey putihnya terlihat menonjol. Cuba korang tengok gambar ni. Gambar ni betul-betul hidup. Dari segi susunan objek, lighting, detailing, semua nampak alive. Seolah-olah setiap gambar tu bercerita. Saya harap sangatlah adalah pihak-pihak tertentu di Malaysia ni boleh belajar sesuatu daripada dia. Elegannya jersey Timnas Indonesia ini justru berbanding terbalik dengan jersey Timnas Malaysia yang dirilis oleh PAM. Jersey terbaru Harimau Malaya justru menuai kritik tajam dari publik Malaysia itu sendiri.
Hal itu lantaran motif yang diluncurkan Puma selaku aparel timnas Malaysia hanya menggunakan template saja, sehingga jersey ini hampir serupa dengan jersey yang dimiliki oleh klub asal Singapura Lion City Sailor. Perbedaannya cuma satu, yakni warna saja. Tak hanya publik Malaysia saja yang sangat kecewa, Dion Kos yang merupakan kapten timnas Malaysia juga ikut kecewa. Pasalnya, dia sangat mengharapkan jersey ini jauh lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, justru yang terjadi malah sebaliknya, jersey sebelumnya malah lebih baik dibandingkan dengan jersey terbaru timnas Malaysia ini. Personally, I would have maybe had some a more better jersey, but overall, I think it's black and it's white, so it stands for Malaysia. But I think everybody overall maybe expected something different. Di sisi lain, sambutan luar biasa terhadap jersey timnas Indonesia ini membuktikan bahwa seragam timnas bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas nasional. Dukungan yang mengalir dari berbagai negara diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain saat menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang. Malaysia seakan nampak tak ingin tertinggal dari tim-tim Asia Tenggara seperti timnas Indonesia untuk membangun tim nasional demi cita-cita ke Piala Dunia. Salah satu legenda timnas Malaysia yakni Sapisali menyebut peluang Harimau Malaya ke Piala Dunia bukan sesuatu yang mustahil. Ya, Sapisali memberikan dukungan kepada CEO baru timnas Malaysia Robert Pren yang bercita-cita membuat Malaysia ke Piala Dunia. Di mata Sapisali, lolos ke Piala Dunia bukan keinginan muluk-muluk. Hanya saja Malaysia perlu melewati sejumlah tahapan, salah satunya adalah Piala Asia 2027. Piala Dunia memang target utama untuk semua tim nasional, dan untuk memenuhi syarat lolos ke Piala Dunia, kita harus menghadapi dan menguasai panggung Asia terlebih dahulu. Bagi saya, berdasarkan apa yang direncanakan Harimau Malaya, jika itu berada di jalur yang benar, dengan semua pemain atau apapun proyek itu dilakukan untuk memperkuat tim, saya pikir tidak mungkin jika semua orang bersatu dan bergerak ke arah tujuan yang sama, ujar Sapisali. Ya, untuk saat ini peluang Malaysia ke Piala Dunia 2026 sudah tertutup. Harimau Malaya bisa memiliki kans ke Piala Dunia pada edisi 2030 mendatang. Gagalnya Malaysia ke Piala Dunia 2026 ini lantaran penampilan bapuk Malaysia dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Malaysia juga terancam gagal ikut Piala Asia 2027 andai tim Malaysia itu kembali bapuk di kualifikasi Piala Asia 2027. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Ole Romeni akan mengucapkan sumpah warga negara Indonesia di Inggris. Proses naturalisasi Ole Romeni kini sudah mencapai langkah pasti. Baru-baru ini Kemenpora dan PSSI diundang untuk mengikuti rapat kerja bersama Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI. Dalam raker tersebut DPR RI membahas proses pemberian kewarganegaraan kepada 3 pemain. Selain Ole, proses naturalisasi tim Gevens dan Dion Max juga dibahas oleh DPR. Hasilnya, ketiga pemain tersebut mendapatkan lampu hijau dari para perwakilan rakyat untuk membela timnas Indonesia. Usai mengikuti raker, Dito Aryo Tejo selaku Menpora RI angkat bicara mengenai hal ini. Dito mengatakan bahwa proses raker bersama 2 komisi DPR sudah selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasil dari sidang paripurna yang berlangsung pada hari ini. Lebih lanjut, pria berusia 34 tahun itu juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan jadwal untuk mengambil sumpah. Ketiga pemain tersebut akan mengucapkan sumpah sebagai WNI pada Sabtu 8 Februari 2025. Ia yakin hal itu akan berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk sumpah dari pemerintah sudah menyiapkan jadwal pada 8 Februari. Ini tampaknya sesuai target bisa 8 Februari, dan tadi Pak Marzi selaku Ketua Badan Tim Nasional sudah menyampaikan di hadapan Komisi 10 bahwa Ole bisa bermain di tanggal 20 dan 25 Maret mendatang. Sumpahnya direncanakan di London.
ungkap Dito Aryo Tejo.